mengganggu ya aktivitas kita. Betul. Kita mau makan juga tidak enak, Oh kemudian iya, betul. kita mau istilahnya teman-teman yang Nggak lain mood gitu main, ya. kita juga tidak mood, kita tidak kemana-mana. Jadi ya istilahnya Oh, akan mengganggu aktivitas juga, kayak gitu juga termasuk salah satu ya, bisa dikatakan kita lagi tidak sehat kayak lagi gitu tidak kan. sehat Betul. ya. Makanya kalau kita bilang generasi sekarang itu dikit-dikit mental health kayak Dikit-dikit gitu kan. healing karena Iya, mental health-nya terganggu gitu betul ya, ya. apalagi di Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Baik, kembali lagi di Kacamata Sosial Podcast bareng aku Lina Josalinka sebagai host Kacamata Sosial Podcast. Kacamata Sosial Podcast menyajikan program tentang konten, inspirasi, inovasi, sosial, dan kemanusiaan. Terima kasih kepada Imaniku dan Konsis Multimedia Studio yang telah mendukung program podcast ini. Nah, ini kita udah lama banget tidak ada podcast ya tentang inspirasi sosial kemanusiaan yang tentunya juga akan menjadikan inspirasi bagi kita ya, inspirasi perjuangan di sosial kemanusiaan. Nah, ini saya tidak sendiri, saya hadir bersama seseorang ya yang fokus di NGO, di fokus di pemberdayaan kesehatan masyarakat. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Mbak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Lina. Sehat ya terima Mbak kasih. ya, Alhamdulillah sehat, Mbak. Tapi tadi kesini nggak macet ya Mbak ya? Oh tidak, Mbak. Alhamdulillah sudah mulai lengang. Udah mulai lengang Iya, ya, betul. karena memang masih di pagi hari gitu Iya. ya. Nah, Mbak Dwi Yuliani ini itu manajer klinik Cita Sehat Foundation di Surabaya. Betul, Mbak. Nah, ini kita penasaran banget ya, kita tentang Cita Sehat Foundation. Kayak dia ada klinik gitu ya. Ternyata yayasan yang memang berfokus ke kesehatan masyarakat yang tentunya juga entah edukasi, entah layanan kesehatan dan lain sebagainya. Karena kita tahu ya, kesehatan menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa di sini juga ya Mbak iya, ya. betul, Mbak. Gitu. Kita harus sehat gitu ya. Ternyata kan untuk bisa menjalani hari, bisa untuk membuat hal-hal baru, itu kita juga harus sehat secara mental, secara psikis, secara psikologis. Jadi banyak banget ya faktor sehat itu ya. Oke. Mbak, bisa dijelaskan aktivitas saat ini apa nih dari Mbak Dwi Yuliani? Ya, perkenalkan saya Dwi Yuliani, klinik manager dari Klinik Cita Sehat Klinik ya, Cita salah Sehat. satu cabang klinik yang dikelola oleh Yayasan Cita Sehat yang bertempat di Surabaya. Nah, saya saat ini ya mengelola klinik dan kegiatan di luar klinik, Mbak. Jadi kegiatan Cita Sehat itu ada yang kita kerjakan di dalam klinik sebagai bentuk layanan kesehatan dan juga layanan kesehatan yang ada di luar klinik juga. Gitu. Program-programnya ya Program tentunya Cita yang Sehat yang dikerjakan di luar klinik. Gitu. Karena bentuknya foundation yang memang NGO gitu Betul. ya. Kayak kita bilang tuh social entrepreneur gitu ya. Iya, Jadinya memang benar, ya. akan ada profit tetapi juga memiliki tanggung jawab atau Sosial, kewajiban ya. untuk sosialnya, apalagi di bidang kesehatan. Iya. Nah, ini bakalan seru banget nih Mbak ya. Oh. Karena sebenarnya faktor tentang kesehatan itu ketika saya ke daerah-daerah gitu ya, memang saya sering ikut program implementasi gitu ya di daerah dan lain sebagainya. Itu kita waktu itu bawa program dakwah gitu ya, entah itu di program dai atau dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika saya tanya para warga di daerah itu, ketika ada sebuah program sosial gitu ya, kan ada pendidikan, ada ekonomi, ada sosial, dan ternyata juga ada kesehatan nih. Betul. Nah, kesehatan ternyata di daerah itu memang belum merata. Anggap aja mungkin belum layan, tetapi secara edukasi itu mereka juga terbatas mendapatkan gitu. Nah, disinilah nanti ada Cita Sehat gitu ya, yang dengan program-programnya yang luar biasa juga, fokusnya juga di penanganan stunting dan juga layanan kesehatan yang lain. Betul ya Mbak Yuliani? Betul, Ya. Mbak. Iya. Oke. Cita Sehat ini punya 7 klinik ya Mbak di Indonesia ya? Iya, kita punya 7 klinik, Mbak. Salah satunya di Surabaya, kemudian ada 2 klinik di Yogyakarta, di Semarang, di Jakarta, kemudian ada di Kota Pekanbaru dan Kota Medan gitu. Nah, sementara pusat yayasan kita ada di Kota Bandung. Oh, gitu. ya, waktu itu saya udah kesana nih, Iya, ketemu Pak Ali ya gitu ya. Alhamdulillah. Ya Masya Allah ya. Tapi kalau dari Mbak Dwi sendiri ini memang
suka di bidang kesehatan, sosial atau seperti apa Iya sebenarnya? Mbak, jadi kebetulan saya juga dulu kuliah di bidang kesehatan ya. Saya Oh, lulusan keperawatan di Brawijaya di Malang. oke. Kemudian dulu juga apa namanya juga sering ikut aktivitas ini ya di relawan juga ya, relawan Hmm, yang kebetulan waktu itu sering ngadain baksos untuk di bidang kesehatan itu Mbak. Jadi hmm, sepertinya menarik nih ya. Jadi oke. Ini waktu tidak di Malang melulu iya ya? waktu di Malang, jadi tidak melulu kita itu layanannya di rumah sakit, di Oh, klinik di aja, klinik tapi gitu kita ya? juga bisa tuh ke daerah-daerah pelosok tuh ya. Jadi Oh, waktu itu jadi door saya to door gitu betul jadinya ya? Mbak, yang seperti Mbak Lina ceritakan Hmm. tadi itu juga keliling Jatim Mbak, saya jadi sampai ke Madura, ke Banyuwangi, kemudian ke Oh, Jember juga ikut waktu itu ada program mobil apa namanya berklinik gitu kan. Jadi oh klinik berjalan. klinik berjalan gitu kan. Jadi waktu itu diminta untuk jadi salah satu nakesnya di sana. Jadi ya Oh, udah pengalaman ternyata pengalaman kesehatan di masyarakat itu lebih menarik seperti lebih itu menarik Mbak. ya. Betul. Dan Jadi lebih menantang sekali iya, gitu. lebih menantang dan tentunya Mbak Dwi ini punya apa ya sisi sosial gitu ya. Ya, Ya mungkin seneng ketika oh ternyata di bidang keilmuannya Mbak Dwi ini bisa bermanfaat ya. betul Ternyata Mbak. tidak hanya di klinik Iya, atau di rumah sakit tapi ternyata juga di masyarakat masyarakat gitu juga. ya. Masya Hmm. Allah gitu. Berarti ini kalau Mbak Dwi sendiri di Cita Sehat udah berapa lama nih? Saya di Cita Sehat sudah 10 tahun, Mbak. 10 tahun. Iya. Jadi Berarti kalau usia Cita Sehat itu kan kalau dari sampai sekarang sekitar berapa ya? 16 tahun 16 kayaknya. tahun Iya, dan jadi 10 tahun Mbak Dwi nggih, sudah membersamai Cita Sehat betul. khususnya di Jawa Timur Jawa ya, Timur di ya. Jawa Timur, Masya Allah. Ya. Ini 10 tahun ini saya bilang waktu yang pendek juga enggak juga ya, lumayan Satu juga dekade, Mbak, satu ya. dekade 10 tahun gitu Iya, kan. Tapi apa nih yang Mbak Dwi rasain ya ketika 10 tahun berkiprah di dunia sosial yang fokusnya di kesehatan di Cita Sehat, apa nih yang Mbak Dwi rasain? iya, saya rasakan sih banyak pengalaman sih Mbak ya. Jadi Mm-mm. apa ya istilahnya dulu kan waktu kuliah itu saya pengennya tuh ya kerja di rumah sakit atau di Mm-mm. klinik gitu kan yang istilahnya interaksi langsung dengan pasien gitu kan. Mm-mm. Nah, ketika mencoba kegiatan baru ya, Mm-mm. jadi diajak sama teman, "Ayo Mbak, ikut kegiatan ini relawan gitu ya." Mm-mm. Aku nanti ngapain gitu kan. Jadi ya Mbak nanti jadi nakesnya, jadi meriksa orang-orang yang apa Hmm, namanya membutuhkan gitu kan. Nah, kita kegiatannya tuh keliling. Jadi tidak hanya di satu lokasi aja, nanti bisa jadi nanti ke wilayah yang memang di agak pelosok gitu kan. ada pelosok Nah, yang minim fakta menarik fasilitas juga di sana, kesehatan iya ya. benar. Jadi di sana itu menemukan banyak hal gitu, Mbak. Mm-mm. Jadi ketika di sana, wah ternyata nggak kayak aku temukan dulu waktu kuliah gitu kan. Jadi Oh, hal-hal baru. Jadi ketika masuk di istilahnya di masyarakat ternyata banyak hal baru yang kita temukan gitu kan. Jadi ya mm-mm. kok sepertinya menarik ya kita bisa membantu orang lain juga istilahnya ya istilahnya terkait kesehatannya mereka kayak gitu. Oh, masya Betul. Allah. Tentunya juga ini orang kalau tidak memiliki sisi sosial yang bagus, tentunya juga akan berat ya. Ya gimana ya. Iya, Jadi ya alhamdulillah memang ya. ada tantangan tersendiri ya. Jadi kita meluangkan banyak waktu, kemudian Mm-mm. juga istilahnya tenaga juga sih Mbak. Jadi istilahnya kalau apa ya di dunia sosial itu kan kita nggak mengejar nanti dapat gaji nggak ya, dapat Hmm, apa namanya reward nggak ya kayak mm. gitu kan juga hal-hal seperti itu kan juga nggak banyak orang yang Iya betul. istilahnya mau lah ya kalau Heeh. misalkan apa namanya ditempatkan di apa ya wilayah Di wilayah pelosok kayak pelosok gitu dan lain kan. Cuman ya sebagainya. saya melihat kalau kebanyakan memang kalau tenaga kesehatan insya Allah punya sisi Punya sosial sisi juga sosial gitu, ya, banyak karena kayak ya gitu. komunikasi Betul dengan ya. Iya pasien Mbak, dengan pasti itu kan berbagai latar sudah belakang yang sosial berbeda ya. gitu ya, masya Allah, masya Mm-mm. Allah. Nah ini Mbak kalau kita bicarain tentang definisi sehat ya, kata sehat, Iya. sehat itu sebenarnya seperti apa sih Mbak? Kalau dikatakan sehat itu kan sebenarnya ya kita secara fisik ya, Mm-mm. secara fisik kemudian secara psikologis, kemudian secara mental kita tuh bisa melakukan suatu dengan semestinya gitu kan. Jadi Mm-mm. badan kita, fisik kita tuh kondisi ya berjalan sesuai dengan kondisi Fungsinya gitu fungsinya ya. gitu Mbak. Tidak ada hambatan. Jadi kita mau berjalan juga gampang kayak Mm-mm. gitu kan. Jadi ya istilahnya ya
apa yang kita miliki, fisik kita berjalan sesuai dengan fungsinya, tidak ada hambatan kayak gitu sih. Berarti di antara 3 itu tadi ada fisik, psikis lah ya, fisik, psikis sama mental. Misalnya fisik kita sehat ternyata mental kita terganggu. Nah, itu itu kan juga berarti kita lagi tidak kondisi sehat gitu tidak kan, sehat. tidak baik-baik saja. Jadi kalaupun fisik kita sehat ternyata kita ada beban pikiran yang terlalu apa istilahnya membebani kita, kemudian kita tidak bisa istilahnya itu kan kalau misalkan sudah terbebani dengan sesuatu itu kan kadang mengganggu ya aktivitas kita. Kita mau makan juga tidak enak, kemudian kita mau apa istilahnya teman-teman yang Nggak lain mood gitu main ya. kita juga tidak mood, kita tidak kemana-mana, jadi ya istilahnya akan mengganggu aktivitas juga, kayak gitu juga termasuk salah satu ya bisa dikatakan kita lagi tidak sehat kayak gitu tidak kan. sehat Betul. ya. Berarti ketika mungkin pikiran kita terganggu, yaitu akan mempengaruhi sel-sel yang lain gitu Betul, ya. ya, karena memang secara apa ya istilahnya kalau dari penelitian itu kan kalau sudah pikiran stres kemudian dari manapun ya, jadi fisik itu kan juga mungkin ya kita nggak ngerasa capek atau apa, ternyata pikiran kita terlalu terbebani gitu, karena itu akan mempengaruhi organ yang lain gitu Organ Mbak. yang Jadi lain. ya pernah kan ya kalau kita terlalu stres itu kan tiba-tiba sakit perut, sakit mah, diare gitu kan juga salah satu faktor psikis kayak gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada apa ya faktor pemicu dari makanan ataupun yang lain, ternyata lagi ada banyak kerjaan, kemudian banyak pikiran, banyak pressure ya. jadi ya banyak pressure, jadi ya akhirnya dia tidak bisa apa namanya memaintenance dirinya sendiri, akhirnya ya udah fisiknya yang nggak kuat tuh Mbak gitu bisa. Jadi berawal dari pikiran yang akhirnya nyerang fisik, besoknya demam deh. Jadi memang betul ya Mbak ya, berarti sehat itu menjadi faktor penting kita ketika kita akan melaksanakan aktivitas. Betul. Makanya ini kenapa ada Cita Sehat Foundation yang memang NGO yang berfokus di kesehatan ya, karena kayaknya pondasi utamanya seseorang itu kita harus sehat dulu sehat, dah ya, harus sehat secara fisik, secara mental juga. Jadi ya biar kita bisa melakukan semua aktivitas di kehidupan kita gitu. Oke. Nah ini melihat tadi ya, mendengar tadi dari Mbak Dwi bahwa mental ketika itu terganggu dalam arti mungkin ada suatu hal yang terjadi di kehidupan, namanya juga kehidupan ya Mbak ya. Gitu. Itu memang sekarang itu jadi banyak diperbincangkan. Kita bilang mental health nih dan lain sebagainya kayak gitu kan. Ternyata saya baca tadi ya itu banyak dibahas karena terutama setelah ditemukan banyaknya kasus gangguan kesehatan mental yang terjadi di kalangan orang-orang usia muda. Di zaman sekarang gangguan kesehatan mental bisa terjadi pada siapa aja, terutama yang sulit beradaptasi dengan perubahan. Ya mungkin perubahan-perubahan yang sekarang tuh sangat amat cepat, kayak faktor AI aja ya, itu aja sudah orang-orang itu sudah berpikir wah ini kerjaanku yang aku lakuin akan diambil alih oleh AI, udah mikir stres gitu kan. Jadi karena apa ya sebenarnya itu kan hal wajar ya Mbak ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Yang namanya perubahan itu pasti ada ya. Jadi ketika ada perubahan bagaimana kita menyikapinya kayak gitu kan. Jadi fase-fase adaptasi kita ya dari A ke B itu kan juga salah satu hal yang bisa apa ya istilahnya memicu apa namanya pikiran kita kayak gitu kan. Jadi aku nanti harus gimana ya ketika nanti misalkan tadi yang Mbak Lina sampaikan, ketika teknologi AI sudah ada, berarti kan aku nggak punya kerjaan, aku harus ngapain gitu kan. Jadi 2 tahun sudah kepikiran gitu kan. Jadi sudah kepikiran, kemudian juga istilahnya membebani dia, padahal ya akan banyak hal positif yang bisa dia kerjakan nantinya kayak gitu kan. Jadi ya sebenarnya bagaimana dia memaintenance dirinya sendiri, menyikapi kalau misalkan ada perubahan aku harus bagaimana. Nah, kalau dia menyikapinya dengan hal positif akan lebih bagus gitu kan. Jadi dampaknya ketika ada perubahan itu kalau dia ada sisi positif yang dia ambil, nah bagus itu kan. Jadi istilahnya ada hal baru buat dia kayak gitu kan. Yang perkembangan pasti ada tuh Mbak gitu kan. Jadi ya kalau misalkan enggak ya dia akan mengambil negatifnya aja kayak gitu kan. Wah berarti aku nggak punya kerjaan, gitu ya, mikir aku nanti harus ngapain, jadi belum apa-apa dia sudah stres sendiri kayak gitu kan. Jadi ya memang ketika apa ya istilahnya isu mental health ini istilahnya kalau kita bilang
generasi sekarang itu dikit-dikit mental health kayak dikit-dikit gitu kan. healing karena Iya, mental health-nya terganggu gitu betul ya, ya. apalagi di Gen Nah, Z. itu kan sebenarnya juga kalau saya lihat sih dari faktor medsos juga ada pengaruh sih, Ada Mbak. pengaruh ya. Jadi ya ketika kita melihat ya, apa namanya, kok banyak yang healing ke sana karena stres atau apa gitu kan. Nah, dulu itu kan sebenarnya kalau kita tidak terpapar medsos ya, eh, kebutuhan healing itu kan sebenarnya juga nggak terlalu banyak gitu kan, Iya. Mbak. Jadi karena memang ya sewajarnya aja gitu kan, waktu hari libur aja ngisi Ya, waktu waktu hari senggang. libur ngisi Kalau waktu sekarang kan senggang. enggak ya, jadi dikit-dikit kayaknya butuh healing nih, Iya, butuh healing ya. minimal Memang gitu ya. iya minimal. Sekarang kan sebenarnya juga untuk healing itu ya hal-hal sederhana bisa kita kerjakan kayak gitu kan. Jadi kalaupun istilahnya ya, misalkan kita nih sudah sibuk rutinitas pekerjaan dari hari Senin sampai Jumat ataupun hari Sabtu. Nah, di akhir pekan itu kita mau ngapain? Nah, itu sebenarnya juga salah satu media healing kita. Jadi merefresh Iya. fisik kita, pikiran kita dari Iya, iya. rutinitas selama sepekan kayak Iya, gitu kan. intinya Jadi healing ya, itu nggak harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak betul, gitu jadi ya kan. kita kerjakan hal sederhana, hobi kita pun juga termasuk healing sih, Termasuk Mbak, healing gitu. ya. Itu Jadi ya juga bisa menetralisirkan dari aktivitas kita yang sudah Iya, padat di weekdays gitu ya. betul. Akhirnya di weekend itu mungkin silaturahim ketemu Nah, orang atau iya. ikut kegiatan volunteer di Cita Betul. Sehat Nah, itu ini juga salah bisa. satunya. Nah, ini fakta menarik nih, Mbak. Jadi di Cita Sehat ini kan ada volunteer ya. Kita namanya Korps Relawan Cita Sehat itu kan. Nah, Korps relawan. ya, kita mengajak teman-teman yang dia punya waktu luang di weekend gitu kan. Oke. Jadi ya kita sering ada kegiatan di hari Sabtu, hari Minggu gitu kan. Nah, siapa nih yang mau ikut kegiatan kita gitu kan. Jadi ya kalau di Surabaya udah, ayo Mbak, ayo kita ikut gitu kan. Jadi Kegiatannya apa aja tuh biasanya, Mbak? kalau kegiatan kita biasanya kita ada layanan kesehatan di luar klinik gitu, Mbak. luar Kalau klinik untuk ya. hari akhir pekan gitu kan. Jadi ya setahun ini kita keliling Surabaya, Mbak. Jadi ya istilahnya berpindah lokasi di berbagai kelurahan, kecamatan di Surabaya. Kita memberikan layanan kesehatan gratis ya. Kita bermitra dengan donatur untuk memberikan layanan kesehatan untuk masyarakat di Surabaya gitu. Betul. Nah, itu kan jadi salah satu kalau mereka yang sudah sepekan penuh kerja itu kan bisa jadi salah satu media untuk healing gitu healing kan. Jadi ya. ya kegiatan sosial ternyata juga bisa buat healing gitu, Mbak. Jadi ya kalau saya tanya ya, Mbak, aku pengen ikut kegiatan biar aku bisa ngisi waktu hari liburku kayak gitu kan. Nah, ini juga rata-rata ternyata mereka mahasiswa juga, Mbak. Jadi mahasiswa bisa ya. ikut gitu kan. Jadi setelah penat mungkin ya kuliahnya full Senin sampai Jumat itu kan. Nah, boleh kalau misalkan dari mahasiswa yang pengen ikut kegiatan volunteernya kita bisa kita ajak gitu. Itu jadi gerakan anti rebahan ketika Betul, weekend ya. nah, biar nggak rebahan di weekend. Rebahan dan nah, gitu. overthinking Betul, ya. ya. Akhirnya jadi banyak pikiran nih, mending ikut yang sosial. sosial volunteer Nah, gitu. itu kan kita ketemu banyak orang, nanti juga istilahnya kan Tahu kalau karakter orang. kita berinteraksi dengan banyak orang, ketemu dengan banyak orang itu kan juga menambah pengalaman baru lah ya buat kita sendiri, dan juga istilahnya orang-orang itu kan apalagi yang masih muda-muda ya. Jadi ini loh ketemu sama lansia, ketemu sama orang yang lebih tua kayak itu kan. Iya, betul. Juga bagaimana nanti ini kan pasti akan banyak cerita tuh, Mbak. Jadi ketika kita melayani mereka yang membutuhkan itu juga pasti akan sambil ngobrol kayak gitu kan. Sedikit banyak kita akan tahu cerita hidupnya kayak gitu kan. Jadi ya pasti akan, iya Mbak, saya ini dulunya pernah bekerja di mana kayak gitu. Jadi sering kayak gitu, Mbak. Jadi kalau sudah ketemu sama istilahnya kalau saya bilang tuh senior lah ya, para senior itu ya kalau udah nyaman sama kita pasti akan banyak cerita tuh, Mbak, betul. gitu. Jadi ya jadi nambah pengalamannya Iya, beliau betul. seperti itu kayak gitu. Biasanya memang kalau saya ikut volunteers gitu, memang biasanya ternyata ya ketika mungkin saya waktu itu ada problem ya, namanya juga kehidupan Iya, gitu kan. betul. Ternyata ketika terjun di lapangan ya ikut kegiatan sosial gitu, ternyata ada ya orang yang ternyata tanda kutip ya ini ya, nasibnya itu ternyata masih mending aku gitu kan. Ternyata juga banyak hal gitu ya. Akhirnya kita membuat kita bersyukur, lebih banyak yang kita syukuri, terus kita juga akhirnya bisa mengambil ibroh ya dari setiap apa yang ternyata ini misalnya kalau di kesehatan ya ternyata
sedang nggak sehat. Alhamdulillah saya dikasih sehat, bisa beraktivitas kayak gitu. Itu yang menjadi salah satu view juga ketika ikut social volunteer kita. Insya Allah gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi ya kita istilahnya bukan membandingkan sih Mbak ya. Jadi semacam melihat ada loh ternyata yang lebih istilahnya itu ya tidak seberuntung kita gitu kan. Jadi ya jadi kita semakin bersyukur. Kita tidak hanya membandingkan dengan yang lebih tinggi gitu kan ya. Jadi sebenarnya juga faktor apa ya istilahnya itu pemicu juga untuk mental health kita Mbak. Jadi ya harus lebih banyak bersyukur supaya kita juga lebih banyak menerima gitu kan.